Baik, yang pertama, asal-usul nama Malioboro ini pernah diteliti oleh Profesor Peter Carey dan kawan-kawan, ditampilkan dalam sebuah buku tentang asal-usul kota Yogyakarta dan Malioboro. Di situ disebutkan, ya mungkin nama yang paling tepat dahulunya adalah Mulyoboro atau Jalan Kemuliaan di Mulyabara atau Malyabara. Malyabara itu jalan raja, ya, jalan untuk dilewati oleh raja menuju keratonnya. Kemudian MH Indonesia pernah menyampaikan bagian dari filosofi Malioboro adalah Malih Oboro atau kundiaan, jadilah sebagai pelita. Malih Oboro, jadilah sebagai pelita. Bagian dari jalan-jalan yang harus dilewati dari keraton menuju ke arah Tugu, atau dari puncak kejayaan kehidupan menuju kematian, yaitu jalan Margo Utomo yang ada di sebelah utara, dan ada jalan keutamaan ya namanya. Kemudian sebelumnya adalah jalan yang Malih Oboro tadi, harus menjadi pelita atau menjadi cahaya atau menjadi suri teladan. Nah, karena dia adalah jalan yang menghubungkan antara pagelaran keraton dan alun-alun menuju ke Tugu yang menjadi titik pandang Sultan ketika bertahta, maka jalan ini dibuat lurus, ya. Nah, ini yang membedakan juga kota Yogyakarta dengan kota-kota lain di Indonesia. Kota Yogyakarta itu jalannya berpetak-petak lurus. Jadi kotanya dibuat seperti papan catur, seperti juga yang ada di kota Chang'an atau Xi'an, ibu kota dinasti Tang di Tiongkok pada zamannya, dan kota Kyoto, ibu kota dari Kekaisaran Jepang pada zamannya. Jadi tiga kota ini diakui di dalam tata kota dunia sebagai kota yang jalannya beririsan tegak lurus satu sama lain, berbentuk petak-petak. Sehingga kalau di Jogja nanti teman-teman jangan kaget, kalau bertanya arah pasti akan dijawab dengan arah mata angin. Pak, toko ini di mana ya? Oh, ini silakan lurus ke utara terus, Mas. Nanti kalau ada perempatan belok ke timur, nanti ada pertigaan belok ke utara sedikit, terus ke barat sedikit masuk. Nah, sudah di situ. Nah, itu ciri Anda berada di Jogja, dan ini tidak ada di kota lain. Kota lain menggunakan kiri dan kanan. Nah, kalau menggunakan kiri dan kanan ini karena memang jalan-jalan di kota tersebut mungkin tidak selalu bersesuaian dengan arah mata angin. Sementara jalan-jalan di kota Jogja itu bersesuaian dengan arah mata angin, sehingga tadi diarahkan kita biasanya dengan arah mata angin. Nah, Malioboro kemudian menjadi ya jalan utama, ya, karena disitulah kemudian berbagai parade dilangsungkan pada masa keraton, ya, dilakukan pula oleh pemerintah kolonial Belanda yang membangun benteng Fort Vredebroek, namanya dulu Fort Rustenburg, itu di Jalan Malioboro pula, terletak di sebelah timur Jalan Malioboro. Untuk mengawasi keraton, ya, Belanda membangun Fort Rustenburg atau Fort Vredebroek. Kemudian Wisma Residen juga dibangun di depan benteng yang sekarang menjadi Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta juga di situ. Pasar sebagai pusat keramaian rakyat, yaitu Pasar Beringharjo, juga terletak di situ, sehingga pasar sebagai tempat bertemunya segala lapisan masyarakat ada di sana. Kemudian pecinan atau Chinatown di Jogja itu juga terletak di sebelah pasar, di Jalan Malioboro pula yang disebut sebagai Kampung Ketandan. Kemudian stasiun kereta api, ya, gedung Bank Indonesia, kemudian kantor pos besar dan sebagainya juga terletak di daerah-daerah ini, sehingga sejak dulu ini merupakan pusat keramaian dan pusat pemerintahan, pusat pertemuan berbagai anasir masyarakat, termasuk juga para seniman yang kemudian
banyak berkongko-kongko di Jalan Malioboro. Itu di antara keistimewaan Malioboro. Kemudian yang kedua tentang Islam dan keraton, tentu pada asalnya, pada mulanya nilai-nilai Islam itu sangat kental di dalam berbagai aspek yang ada di keraton. Misalnya kita bisa membaca dalam Babad Diponegoro bahwa sampai masa Hamengkubuwono IV, seorang raja, seorang sultan itu harus bisa ya berbahasa Arab. Jadi dia harus khatam mengkaji kitab Tuhfah, kitab Nihayatul Muhtaj, kitab Fathul Qarib, kitab Fathul Mu'in. Kemudian dia juga harus memahami kitab Tajus Salatin, Nasihatul Muluk, Sulalatus Salatin, dan lain sebagainya. Ini masih disebutkan dalam Babad Diponegoro bahwa kurikulum untuk calon sultan itu begitu ketat dan begitu harus ya sangat memahami hukum-hukum syariat. Demikian pula kita bisa meninjau dari bangunan inti Keraton Yogyakarta yang setiap tiangnya pasti mengandung kaligrafi Allah di bagian atas dan Muhammad di bagian bawah. Demikian pula nilai-nilai di keraton itu ya sebelum kemudian kekalahan Pangeran Diponegoro dan berakibat ya intervensi Belanda ke dalam keraton semakin besar, ini nilai-nilai itu masih terpelihara ya. Sayangnya budaya kolonial yang masuk ke dalam keraton ya, kemudian juga keinginan penjajah untuk melanggengkan penjajahannya menjadikan dilahirkanlah mitos-mitos dan berbagai hal yang bersifat animisme, dinamisme maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat itu muncul di dalam keraton, dan itu bukan produk asli keraton melainkan produk budaya kolonial pasca kekalahan keraton dari Belanda, sehingga dia harus mengikuti apa-apa yang didiktekan oleh lembaga-lembaga intelektual Belanda termasuk Institut de Javanistal yang pada saat itu ya banyak menelurkan produk-produk karya sastra dan budaya yang menggali sumber-sumber lama pra-Islam untuk menjadi nilai-nilai unsur yang dominan dalam budaya Jawa yang disebut sebagai kejawen.